Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, di hari Selasa malam ini adalah waktunya untuk shop yang lezat. Kali ini untuk 1018 ya. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapter ini adalah Jinbe versus Husu. Wah, tentu dari judul ini sudah jelas bahwa chapter ini akan banyak menyuguhkan adegan antara Jinbe dan Husu. Ya, semoga saja ada adegan pertarungan yang lebih seru daripada chapter yang lalu. Bagian awal menceritakan tentang Otama yang sedang dikejar-kejar oleh para bawahan Kaido. Ya, tentu saja hal itu akan terjadi. Apalagi Queen sudah menunjukkan bahwa keanehan yang terjadi pada para gifters adalah karena ulah Otama. Namun saat ini Tama bukanlah bocah biasa lagi. Bisa dikatakan dia adalah bos para gifters. Nah, karena itulah para gifters langsung berusaha melindungi Otama ketika ada Kroco Kaido yang akan mengancam bocah itu. Mereka pun menyatakan diri telah siap untuk melindungi bos Tama. Sementara itu Otama dan Nami naik ke punggung Speed agar bisa bergerak dengan lebih cepat. Sementara Usopp terlihat pergi ke bagian belakang untuk mendaki sesuatu. Entah apa yang hendak didaki oleh Usopp, di sini belum dijelaskan. Selanjutnya ada adegan percakapan antara Nami dan senjata barunya, yaitu Zeus. Tampaknya Nami sangat senang dengan bergabungnya Zeus ke dalam Climax-nya. Di sini Nami pun menyatakan bahwa Zeus sebagai nakamanya. Zeus pun terlihat sangat senang karena Nami telah memaafkan dirinya, bahkan telah menyebutnya sebagai nakama. Ya, dengan bergabungnya Zeus kepada Nami, tentu navigator kru topi jerami itu akan memiliki kemampuan yang sangat hebat, yang bahkan serangan petirnya tak akan meleset. Kemudian scene berganti kepada para CP0. Mereka menyinggung tentang Husu, tapi hal apa yang mereka singgung belum terungkap di sini. Namun jika para CP0 bisa mendengar percakapan Husu dengan Jinbe, seharusnya mereka sudah tahu bahwa Husu adalah mantan agen CP9 yang telah kabur dari penjara. Nah, di sini menarik karena ada kemungkinan CP0 akan mengejar Husu dan mengembalikannya ke dalam tahanan. Setelah scene tentang CP0, kita masuk ke scene utama di chapter ini, yaitu tentang pertarungan antara Jinbe versus Husu. Nah, di sini Husu menyalahkan Shanks yang dia anggap telah mengambil buah gomu-gomu dari tangannya. Wah, ini adalah sebuah fakta yang menarik. Sebelumnya banyak pihak menduga jika bukan Shanks yang langsung mengambil gomu-gomu Nomi dari tangan Husu. Karena melihat hubungan Shanks dan Gorosei yang baik-baik saja. Ya, logikanya jika Shanks telah mengambil buah yang penting milik pemerintah dunia, seharusnya dia tak bisa santai-santai bertemu dengan Gorosei seorang diri. Tapi ya, logika itu sepertinya telah dibantah di chapter ini. Kemudian selain marah kepada Luffy karena memakan buah gomu-gomu, ternyata Husu juga marah karena Luffy memakai topi jerami milik Shanks. Wah, makin aneh aja nih. Apa mungkin Husu juga menginginkan topi jerami Shanks? Entahlah. Selanjutnya, setelah bicara tentang Shanks dan Luffy, Husu melakukan sebuah serangan. Namun serangan seperti apa yang dimaksud belum terungkap di sini. Kemudian setelah menyerang, Husu kembali bercerita. Kali ini dia seperti curhat tentang masa lalu kelamnya ketika berada di penjara. Ketika di dalam sel tahanan, Husu mendengar sebuah kisah kepahlawanan dari seorang prajurit legendaris. Orang-orang menyebutnya sebagai prajurit matahari. Husu mendengar cerita itu dari seorang penjaga yang sepertinya cukup baik hati. Penjaga itu menceritakan bahwa sang prajurit matahari memiliki hubungan dekat dengan para budak. Dan berkat cerita dari penjaga itu, Husu memiliki semangat untuk bertahan di dalam penjara. Ya, mungkin karena dia menunggu untuk diselamatkan prajurit legendaris tersebut. Atau bisa juga Husu jadi ngefans padanya dan ingin bertahan agar bisa bertemu dengan prajurit matahari itu. Wah, jika mencermati cerita dari penjaga itu, tentu pemikiran kita akan tertuju kepada Fisher Tiger, seorang manusia ikan yang menjadi kapten dari bajak laut matahari. Dan dia juga dekat dengan para budak dan Ryubito. Ya, misteri baru lagi nih, dan semoga saja misteri ini segera terungkap.
Namun jika memang yang dimaksud Wushu adalah Visor Tiger, maka masih ada kemungkinan jika dia dan Jinbe akan memiliki pemikiran yang sama, dan bisa aja mereka malah akan berdamai. Kembali ke cerita Wushu. Setelah menceritakan tentang sosok prajurit matahari yang dia kagumi, salah satu Tobiropo itu juga menceritakan tentang hilangnya penjaga yang sudah menceritakan kisah berharga itu kepadanya. Nah, di sini Wushu mulai memiliki niat untuk melarikan diri dari penjara. Dia menduga jika penjaga itu telah dihabisi, karena mungkin saja hilangnya penjaga itu berkaitan dengan kisah prajurit matahari yang diceritakan kepada dirinya. Dan Wushu sendiri mulai khawatir jika dirinya juga akan dihabisi karena pernah mendengar kisah tersebut. Kemudian singkat cerita, Wushu berhasil melarikan diri, entah bagaimana caranya. Selanjutnya Wushu bertanya kepada Jinbe mengenai sosok prajurit matahari itu, apakah Jinbe mengenalnya atau tidak. Wushu menanyakan itu karena dia tahu bahwa Jinbe adalah mantan kapten bajak laut matahari. Dan Tobiropo itu juga tahu bahwa anggota bajak laut matahari adalah para mantan budak dan Ryubito. Nah, setelah percakapan yang cukup lama itu, adegan pertarungan pun berlanjut. Di sini diceritakan Jinbe menyerang Wushu dengan sebuah serangan yang baru. Serangan itu mengarah ke wajah Wushu dan sepertinya tepat mengenai sasaran. Ya, dan pembahasan sub versi cepat ini pun berakhir sampai di sini. Ya, mantap sih. Tapi dari cerita Wushu ini, Mimin jadi kepikiran sebuah komentar nakama yang cukup liar di video komentar nakama yang lalu. Pendapatnya itu menyatakan bahwa Wushu akan berbalik untuk membantu pasukan aliansi. Nah, dengan latar belakang cerita Wushu yang mengidolakan sosok prajurit matahari, mungkin teori liar itu bisa menjadi kenyataan. Ya udahlah, mari kita tunggu aja sub versi lengkapnya. Oh iya, untuk infonya minggu depan libur nih, jadi yang sabar ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!